Sebenarnya alergi itu bab yang insya Allah ya, bukan saya meremehkan, itu simple banget sebenarnya, beneran. Karena kata kuncinya pada alergian itu adalah pada pencernaan, udah itu aja. Kalau pencernaannya bagus, pasti lama-lama alerginya hilang. Saya punya sahabat, saya itu dulunya dia cerita dia tuh alergi udang. Tapi mudah-mudahan kita nggak alergi duit ya. Ada duit gatal-gatal gitu, pegang duit gatal-gatal, janganlah. Ya. Jadi dia cerita itu alergi udang loh sekalian. Subhanallah, akhirnya karena ngerti ilmunya, sekarang bisa makan udang, sejadi-jadinya dia makan udang. Bisa. Ya. Kuncinya di mana? Nah, ini kuncinya nih. Kuncinya Anda harus bersihkan usus. Ya, bersihkan usus itu caranya banyak. Dulu pernah saya jelaskan di sini. Cara paling gampang namanya enema. Enema kolon. Enema kolon itu gambarannya begini. Jadi gambarannya ya, jangan dibayangkan. Jadi kayak infus, air bisa pakai air, bisa pakai kopi, ada takarannya ya. Nanti di browsing bisa banyak yang jelaskan. Jadi enema itu kan ada cairan infus kurang lebih sekitar 700-600 mili cc air. Itu dikasih air, cari air yang bagus, yang bersih, terus nanti dikasih selang kayak infus itu nanti ada baunya selang tuh kayak apa? Lo ya, kayak beginilah buat selang itu, nanti dimasukkan ke dalam anus. Tapi dikasih lotion dulu. Ya, kerjain sendiri aja. Ya, itu posisinya bisa posisi kita duduk, jongkok, miring juga bisa. Itu udah banyak dikenal. Itu cara bersih-bersih usus paling gampang. Bahannya bisa macam-macam, bisa pakai air, bisa pakai kopi. Makanya di sana ada namanya enema kopi. Jadi kopi itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui anus, ya, itu nggak panjang kok, sedikit segini doang dia punya. Itu kalau Anda browsing jualan online enema set, itu banyak yang jual tuh. Nah, yang jual sama itunya, bahkan sama kopinya. Aslinya dia nggak pakai kopi juga bisa, pakai air biasa juga bisa. Itu bagus sekali untuk membersihkan usus. Ya, itu termasuk yang mohon maaf misalkan ada jerawat-jerawatan yang alergi kayak begini, itu dicuci usus namanya. Kerjain sendiri aja, ya, pakai kopi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua apa? Itu cara mekanik. Yang kedua ya pakai air kelapa tadi itu. Air kelapa tadi. Jadi air kelapa itu Anda bukan buat itunya ya, bukan buat enemanya, tapi buat diminum. Rutinkan minum air kelapa, terutama air kelapa yang tadi yang muda menjelang tua itu loh. Ya. Tambahkan sedikit madu ya, atau tambahkan lagi misalkan Anda tadi rumput laut itu ya, itu jadi kelapanya Anda bayangin begini, ada kelapa, airnya Anda ambil sedikit, kasih madu sedikit, terus potongan cacahan rumput laut Anda masukkan ke situ. Itu akan ngebersihin usus juga, insya Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Ya Anda harus asup fermented, sesuatu yang sifatnya fermentasi, entah itu probiotik, entah itu cuka, ya. Jadi coba mulai sekarang, ini saran saya, dalam menu harian Anda setiap hari usahakan ada makanan atau minuman fermentasi. Paham ya? Contohnya apa? Ya tempe, cuka apel atau probiotik, cuka nanas, cuka madu, itu fermentasi itu. Ya. Atau misalkan tauco itu kan fermentasi. Ya kan? Kalau Jepang miso. Kalau kita bakso kan fermentasi. Paham ya fermentasi ya? Nah, nanti mungkin next kajian saya ajarin lagi, kita judulnya bikin fermentasi rimpang. Itu makin top. Nanti berikutnya. Jangan dihabisin semua sekarang. Ya, biar nanti kita ramaikan lagi rumahnya Allah ini. Ya, seperti itu.